Halo guys, balik lagi di YouTube channel Mbak Gabut. Nah, setelah di video sebelumnya kita udah bikin format Excel untuk import ke Accurate. Nah, sekarang kita bagian mau import datanya nih dari Excel ke Accurate-nya. Gimana sih? Pokoknya kalian pantengin terus aja ya. Nah, pertama di sini kita harus masuk di menu persiapan data perusahaan. Kalau udah masuk di menu persiapan data perusahaan, di sini bakalan ada nih di sebelah kanan, lengkapi data perusahaan untuk memulai transaksi. Di sini ada kas dan bank, barang dan jasa, pelanggan, dan pemasok seperti yang sudah kita buat format Excel sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal import-import aja nih. Gimana sih cara import datanya? Nah, pertama di sini ada bacaan import data. Kalian tinggal klik aja, nanti bakalan masuk ke halaman import data di barang dan jasa. Nah, di sini menunggu dulu. Nah, lalu di sini bakalan ada persiapan filenya nih, yang udah dijelasin sebelumnya tuh di video yang tentang format data Excel. Nah, di sini ada tuh gimana sih persiapan-persiapan filenya. Pokoknya sama banget kok sama yang udah dijelasin di video sebelumnya. Nah, kalau kita udah masuk di impor barang jasa ini, kalian tinggal klik aja nih, pilih file Excel. Kalian cari, kalian tuh sebelumnya naruh folder-foldernya itu di mana. Nah, di sini aku udah jadiin satu semua di Accurate. Nah, pastikan kalian mengimport sesuai dengan Excel-nya. Jadi, jangan salah nih, jangan kita masuk di barang dan jasa, yang diimport pelanggan. Pokoknya harus sesuai ya. Di sini kita pilih aja daftar barang, lalu kita klik OK. Nah, di sini langsung aja kita unggah untuk filenya. Nah, di sini ketika kalian udah sesuai untuk menulis di header pada saat pembuatan tabel di Excel, nah ini bakalan otomatis kategori barang dia masuk kategori barang. Nah, jadi di sini kita nggak usah nentuin lagi karena dia bakalan ke update otomatis sesuai mengikuti header data Excel dengan tipe-tipe yang ada di sini. Jadi, pokoknya itu bakalan otomatis. Nah, di sini kalian bisa klik lanjutkan aja. Nah, ini untuk di sini kita bisa klik konfirmasi import data, lakukan update data, dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Jadi nggak bakalan ada duplikat barang ketika kita, misalnya kita udah input nih di sini, terus kita lupa lagi input. Nah, itu nggak bakal keduplikat karena dia ini udah kita klik centangnya nih lakukan update data. Ketika kita memasukkan suatu data yang sama, dia nggak bakalan ada dua gitu, jadi tetap satu seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung klik lanjutkan aja. Nah, tunggu import data sampai berhasil ya. Nah, ternyata di sini 0 data berhasil diproses, 14 data gagal diproses. Nah, kenapa sih data ini kok bisa gagal ya? Kalian bisa klik unduh data gagal. Nah, di sini kita buka, klik untuk si Excel yang data gagalnya untuk kita ketahui kenapa sih kok bisa gagal data yang udah kita import padahal kira-kira tadi sudah benar kan saat prosesnya, terus kesesuaian format Excel dengan si format yang di Accurate itu udah sama, terus kenapa bisa gagal. Nah, kalian bisa cek aja di Excel-nya, ini bakalan kedetek apa sih yang membuat gagalnya. Nah, ternyata errornya di sini itu gudang toko tidak ditemukan atau sudah dihapus. Nah, ternyata kita itu belum masukin gudang toko baru nih pada saat kita ngeimpor. Jadi sebelum kita impor untuk data barang dan jasa ini, kita perlu masukin data gudang toko kita dulu sesuai dengan gudang yang ada di sini. Nah, ini dia gudangnya, yaitu ada gudang toko sama gudang belakang. Nah, selanjutnya kita buat dulu nih gudang toko untuk biar bisa diimport si datanya yang tadi. Nah, selanjutnya gimana sih cara tambahin gudang toko dan gudang belakang tadi agar data kita bisa ke import sepenuhnya? Kalian bisa masuk di menu persediaan. Nah, di menu persediaan ini ada bacaan gudang. Nah, gudangnya ini kita perlu tulis sesuai dengan tadi. Nggak boleh ada typo ya. Pokoknya misalnya gudang toko, ya udah kita tulis toko aja. Nah, lalu di sini kita klik simpan. Nah, untuk gudang belakang, di sini kita tulis belakang. Pokoknya sesuai dengan si yang ada di table ya, tulisannya nggak boleh ada typo-typo. Nah, pokoknya sesuai yang gudang ini nih. Nih, gudang saldo awal, toko, dan belakang. Pokoknya harus sesuai.
Nah, kalau udah, kita bisa close lagi, terus kita import lagi ulang. Di sini kita ulang, pilih Excel yang sesuai, yaitu daftar barang. Lalu klik open, lalu unggah. Kita lanjutkan aja. Di sini kita centang. Nah, kita klik lanjutkan lagi dan tunggu proses import datanya berhasil. Sampai 100%, nah ini dia. Hasil import data, 14 data berhasil diproses. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya ada suatu case ketika import data itu ada yang gagal, kita unduh aja si data Excel-nya. Terus kita lihat tuh di ujung paling kanan, apa sih informasi yang bikin error tersebut? Nah, kalau kayak tadi kan gudang toko dan gudang belakangnya itu belum ada. Jadi kita perlu tambahan gudang. Seperti itu ya untuk import data barang. Jadi sebelum kalian import data barang dan jasa, pastikan dulu nih gudang tokonya itu sudah dimasukkan di menu persediaan, sudah ditambahkan gudangnya yang ada sesuai dengan format di Excel-nya. Seperti itu.